Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kita dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang regresi linear versus Word selection, di mana ini adalah tugas dari mata kuliah Sains Data. Mungkin perkenalan dulu. Untuk saya, Sally Fitriyatul Mahidah, kemudian ada Siti Nur Aziza, ada Maisal Salsabila, dan juga Ahmad Kes Perindapi. Eh, Untuk selanjutnya langsung saja untuk pembahasan terkait dengan regresi linear dan kuat. Poin yang akan kita bahas di sini yaitu adalah pendahuluan, apa itu regresi linear dan juga Ford selection, kemudian model regresinya dan juga pembandingan hasilnya. Yang pertama adalah analisis regresi, yaitu adalah metode statistika yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di mana untuk regresi linearnya, yaitu untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel X dengan variabel Y, dengan persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X dan epsilon. Tetapi untuk regresi linear ini memiliki kelemahan apabila menganalisa data yang berdimensi tinggi, sehingga kita melakukan analisa lain menggunakan Word selection. Di mana metode Word selection ini yaitu memilih prediktor dengan nilai korelasi yang terbesar terlebih dahulu, lalu memeriksa nilai F modelnya. Kelebihan metode ini yaitu dapat mengurangi adanya risiko multikerneritas yang disebabkan oleh jumlah data amatannya atau N-nya kurang dari jumlah X-nya. Namun, kekurangannya adalah kemungkinan memasukkan terlalu banyak variabel yang tidak signifikan. Untuk langkah-langkahnya sendiri bagaimana untuk Word selection, yaitu kita menentukan model awalnya yang hanya intercept saja, kemudian kita melakukan pemilihan variabel pertama untuk mendapatkan F-nya, lalu kita tambahkan variabel lain dan kita lakukan pengulangan. Di mana kriteria penghentiannya yaitu ketika kita mendapatkan AIC terendah dan adjusted R-square yang tertinggi dan juga p-value yang signifikan. Untuk data yang kita gunakan dalam analisa ini, yaitu kita bangkitkan dari pembagitan bilangan acak berdistribusi normal dengan jumlah amatan atau sampelnya itu sebanyak 50 dan variabel X-nya sebanyak 100. Dengan nilai error, intercept, dan beta duganya kita juga bangkitkan dengan sebaran normal dan variabel Y-nya dihitung berdasarkan model regresinya dengan codingan R-nya yang ada di samping ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya adalah eksplorasi data. Di sini kami melakukan pembangkitan data sebanyak 100 variabel X dengan 50 amatan. Tetapi untuk eksplorasi data sendiri, kami hanya menampilkan 6 variabel X karena keterbatasan dan akan terlalu banyak jika ditampilkan semuanya. Di sini terlihat plot antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, sampai dengan X6 dengan Y dengan masing-masing summary statistiknya dan box plotnya. Terlihat bahwa contohnya salah satunya adalah misalnya plot antara X1 dengan variabel Y. Di sini terlihat seperti datanya mengelompok ke kanan. Misalnya saja untuk X1 ini dari 1,5 ke kanan itu dia lebih mengelompok dibanding yang di sebelah kirinya. Untuk box plotnya sendiri misalnya sebagai contoh ambil X3 gitu ya. Nah, X3 ini cenderung ketika dilihat dari box plot tidak ada data pencilan dan cenderung sama antara X1 ke X2 dengan X2 ke X3-nya. Selanjutnya setelah eksplorasi data, kita melakukan analisis model regresi linear berganda untuk melihat apakah memang ketika kita memiliki data yang berdimensi tinggi atau nilai variabel peubah bebasnya itu dia lebih banyak dari jumlah amatannya itu akan
bisa dilakukan. Di sini terlihat bahwa ketika memang kita memiliki data dengan dimensi tinggi, regresi linear berganda ini tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena dari nilai standar error-nya tidak bisa keluar, bahkan nilai R-square-nya juga kita tidak bisa dapatkan. Oleh karena itu kita mencoba melakukan dengan model yang lain, yaitu dengan menggunakan forward selection tadi. Di sini untuk forward selection juga sama. Ketika kami mencoba melakukan analisis data yang kami bangkitkan tadi dengan menggunakan forward selection, ternyata juga tidak bisa dihasilkan model regresinya. Kenapa? Karena di awal tadi sudah disampaikan bahwa kita membangkitkan simulasi data dengan men-setting adanya multikolinearitas di antara peubah bebasnya. Sehingga ketika menggunakan forward selection pun tetap tidak bisa melakukan analisis data menggunakan metode regresi ini. Selanjutnya, setelah itu kami mencoba melakukan analisis yang lain begitu ya. Jadi alternatif pertama kita coba untuk melakukan subset data atau reduksi data di mana kita atur untuk nilai X-nya itu tidak melebihi dari nilai amatannya. Akan tetapi memang di sini kami hanya melakukan sampel secara acak dari 100 variabel data yang sudah dibangkitkan di awal tadi. Dari sini setelah kita lakukan subset data, kita regresikan kembali modelnya. Selanjutnya, ya di sini kita coba lakukan forward selection langsung dari variabel yang sudah disubset tadi. Di sini terlihat outputnya di mana dari 49 variabel yang diambil terbentuk 24 variabel X yang masuk ke dalam forward selection ini dari X3 sampai dengan X90. Dari 50 variabel ini terreduksi menjadi 24 variabel X. Nah, di sini juga terlihat bahwa dari step 0 atau step 1 sampai step 24 ini nilai AIC-nya semakin lama akan semakin turun. Yaitu AIC ini digunakan untuk menilai modelnya. Semakin kecil nilai AIC, artinya semakin baik model tersebut dalam menyeimbangkan akurasi dan kompleksitasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maisa, silakan. Baik, selanjutnya kita melakukan uji F pada persamaan regresi forward selection. Yang pertama kita melakukan uji hipotesis untuk H0-nya yaitu BI sama dengan 0 atau tidak ada variabel X yang signifikan secara simultan. H1 yaitu BI tidak sama dengan 0 atau setidaknya ada satu variabel X yang signifikan secara simultan. Tingkat signifikansi atau alfa yang kita gunakan yaitu 0,05. Kita akan menolak H0 jika p-value-nya itu kecil dari alfa. Nah, dari gambar di sebelah kanan kita bisa melihat pada kolom signifikan itu nilai p-value-nya yaitu 0,0000 yang mana itu lebih kecil daripada alfa. Dengan tingkat kepercayaan 95%, didapatkan keputusan kita menolak H0, sehingga dapat disimpulkan setidaknya ada satu variabel X yang signifikan secara simultan. Next. Nah, selanjutnya kita melakukan uji T pada persamaan regresi forward selection. Hipotesis H0-nya itu yaitu BI sama dengan 0 atau variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. H1 yaitu BI tidak sama dengan 0 atau variabel X memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Tingkat signifikan yang kita gunakan yaitu 0,05 dan kita akan menolak H0 ketika p-value kecil dari alfa. Dari gambar di sebelah kanan ini kita bisa melihat nilai p-value dari kolom signifikan. Nah, dapat kita peroleh itu yang signifikan itu X3, X53, X23, dan seterusnya. Untuk yang tidak signifikan itu X45, X71, X97, dan seterusnya. Dia akan bernilai signifikan ketika p-value-nya ini kecil dari 0,05 dan tidak signifikan ketika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05.
Dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan bahwa terdapat 14 variabel X yang memiliki nilai p-value kecil dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut secara parsial mempengaruhi variabel Y secara signifikan dan yang lainnya tidak. Next. Oke, selanjutnya itu kita pembentukan model regresi. Dari gambar di atas ini, kita dapat membentuk model regresi yang nilai Y ini diperoleh dari persamaan beta 0 ditambah BI dikali X. Sehingga didapatkan Y, persamaan Y seperti yang tertera pada layar berikut ini. Oke, next. Untuk kelayakan model yang kita peroleh ini cukup baik. Dan dari gambar di sebelah kiri ini juga kita bisa melihat bahwa nilai adjusted R-square sebesar 83,4%. Artinya, sebesar 83,4% variabel X ini menjelaskan variabel Y, dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Next. Oke, selanjutnya itu kita melakukan uji syarat dan uji asumsi regresi. Yang pertama itu ada uji linearitas. Berdasarkan plot gambar di atas ini terlihat bahwa data kita itu mengikuti pola linear. Nah, yang kedua itu ada uji homogenitas. Kita mendapatkan nilai p-value-nya itu 0,09161, yang mana nilai ini lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi kehomogenan ragam sisaan. Yang ketiga itu ada uji normalitas. Plot-plot kuantil ini dapat kita gunakan untuk melihat kenormalan residual. Karena residual ini mengikuti pola garis, maka dapat dikatakan bahwa datanya ini residual berdistribusi normal. Yang keempat itu ada uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Kita memperoleh nilai p-value-nya 0,7788. Nilai ini lebih besar daripada alfanya, yaitu 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi kebebasan residual. Yang kelima itu ada uji multikolonialitas. Dari gambar ini, kita dapat melihat nilai masing-masing nilai FIF pada masing-masing X. Nah, diperoleh FIF-nya itu kecil dari 5, sehingga tidak ada pelanggaran multikolonialitas. Selanjutnya ini saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Kais. Silahkan, Kais. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya akan ada alternatif kedua, yang dimana kita menggunakan regresi linear dengan PCA. PCA itu adalah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolonialitas dan situasi yang dimana ketika jumlah N-nya lebih kecil daripada P-nya. PCA ini membantu kita untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Oke, dapat kita lihat hasilnya. Mana residual standar errornya, yaitu nilainya 4,002, yang dimana derajat bebasnya adalah 20, dan nilai multiple R-squared-nya yaitu 0,9362, dan nilai adjusted R-squared-nya yaitu 0,8436, dan F statistiknya 10,11, dan nilai p-value-nya yaitu 7,565. Komponen utama signifikan atau p-value-nya kurang dari 0,05, yaitu nilai-nilai berada PC2, PC3, dan seterusnya. Sedangkan komponen utama lain yang tidak signifikan terletak pada PC1, PC4, dan PC7. Yang dimana dia tidak memberikan kontribusi yang signifikan pada model. Setiap PC terdiri dari kumpulan penyusun variabel X yang saling berkontribusi. Model yang diperoleh ini cukup baik dengan memiliki nilai adjusted R-square sebesar 83,4%. Yang artinya di mana 83,4% variabel X menjelaskan variabel Y dan sisanya dijelaskan variabel lain di luar model. Oke, next. Kita lihat komponen penyusun PC2-nya. Kita lihat di sini variabel yang memiliki loading tinggi positif atau negatif pada PC2 berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan PC2. Ada juga koefisien besar baik positif atau maupun negatif menunjukkan variabel-variabel yang lebih terkait dengan komponen ini. Sebagai contoh, pada hasil di atas, variabel X2 memiliki loading sebesar 0,02351,
pada PC2, yang berarti X2 memiliki kontribusi yang relatif kecil pada PC2 dibandingkan dengan variabel lain seperti X12 yang memiliki loading negatif yang lebih besar, yaitu min 0,1373. Oke, next. Nah, adapun perbandingan hasilnya. Nah, dari perbandingan hasil yang kita dapat, yang dimana regresi linear itu koefisiennya regresi. Koefisien regresi yang tidak dapat terbentuk karena N-nya kurang dari P. Sedangkan untuk forward selection, koefisien regresi terbentuk dengan alternatif lain menggunakan, yaitu yang pertama reduksi variabel dan PCA. Nah, dari sini kesimpulan yang kita dapatkan di antara dua metode tersebut, metode yang bisa digunakan untuk data dimensi tinggi, yaitu forward selection dengan cara reduksi variabel yang memiliki jumlah X tidak melebihi jumlah amatan atau subset datanya, akan tetapi reduksi variabel ini cukup riskan dilakukan jika terlalu banyak variabel yang harus dieliminasi. Nah, yang kedua itu dia menggunakan Principal Component Analysis atau PCA tadi, yaitu mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, komentar, ataupun saran, dapat disampaikan melalui kolom komentar ya. Terima kasih.